Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Kanda Haji Dodi Sudrajat beserta keluarga, Bunda Lina, Ketua DPRD kita, semua ayah bunda ikhwatal iman, keluarga besar Terapel Wisata Internasional yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan ini bukan tempat kita. Jadwal kematian sudah Allah tentukan pada setiap kita, hanya dirahasiakan oleh Allah. Yang pasti kullu atin qarib, segala yang pasti itu dekat. Inilah yang membuat hamba beriman al-ikhtiyat wal isti'dad, berhati-hati dan terus mempersiapkan bekal. Dan inilah Kanda Dodi yang membuat hamba beriman itu istiqamah, karena kematian mengincar setiap saat. Matan nas ya'isuhum, mautun nas fi adatihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wafatnya seseorang berdasarkan harapan dan hobinya. Maka dalam posisi itulah dia nanti wafat. Hamba yang rajin tahajud dan dia menikmati salat malam, dan itu yang paling dominan dalam kesehariannya, paling dia suka, paling dia incar-incar, paling dia nantikan waktu tengah malam itu, dan dia berlama-lama. Maka dalam posisi itu dia akan diwafatkan oleh Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Surah Furqan, Al-Furqan ayat 64. Hamba-hamba yang beriman senang begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Senang begadang malam karena menikmati lama sujud, lama berdiri di hadapan Allah. Kenapa senang begadang? Karena senang sujud, senang berdiri. Kenapa senang sujud, senang berdiri? Karena dia cinta kepada Allah, penguasa langit dan bumi, yang menghidupkan, yang sebentar lagi mewafatkan dirinya.
dan pencipta itu menatapnya, memperhatikannya, mendengarnya saat ia menghadapnya di tengah malam. Karena itu ada surah secara khusus tentang Qiyamul Lail, namanya surah Al-Muzammil. Dan surah Muzammil ini berita gembira bagi penikmat tahajud. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima an lan tubsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sesungguhnya Rabb kamu mengetahui saat engkau berdiri di waktu malam, di tengah malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Masya Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikan engkau saat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, bolak-balik sampai salam. Asy-Syu'ara ayat 218, 219. Ihtimamuhu, perhatian Allah membuat kita natamatta bi salatina, membuat kita menikmati salat kita. Hamba Allah yang senang sekali menjaga wudunya, dia terus berwudu. Tidak ada yang membuat dia gelisah kecuali saat dia batal wudu, dan tidak ada yang membuat dia senang, percaya diri kecuali saat dia berwudu. Maka hamba ini wafat dalam posisi itu nantinya. Tulul wudu. Karena itu kita selalu berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni. Bunda, ayah, tanda seorang hamba dikabulkan doanya adalah senang mengamalkannya. Kita minta setiap selesai wudu membaca doa ini. Tanda doa wudu diijabah, kita senang menjaga wudu. Ingin suci terus. Badan ini tidak mau menyentuh yang bukan hak kita, menyentuh bukan mahram kita. Dan kalau sudah wudu itu hidup, maka lahirlah energi wudu. Energi wudu itu bukan hanya jasadnya dia jaga dari menyentuh, hatta barang yang haram tidak akan mau masuk ke dalam tubuhnya. Pikiran haram, suuzon, dendam, gampang marah, semua keluar dari dirinya. Yang ada al-hasanat, at-thayyibat, al-akhlaqul karimah. Ia akan terus sibuk memperbaiki dirinya karena hatinya mulai menyala energi dari kekuatan wudu. Posisi itu dia akan diwafatkan oleh Allah. Hamba Allah yang senang berzikir, istighfar, salawat pada Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak mau patrah putus walau sesaat, dan tidak ada yang membuat dia takut kecuali hilang rasa zikir kepadanya. Insyaallah hakul yakin dalam posisi zikir dia diwafatkan oleh Allah. Bahkan dia akan mudah menyebut nama Allah saat dia wafat. Allahu akbar walillahil hamd. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Bertasbih siang malam tidak pernah fatrah. Itu wiridnya para malaikat. Karena itu malaikat sangat senang dengan hamba Allah yang berzikir. Dan malaikat tidak pernah henti-hentinya mendoakan hamba Allah yang berzikir. Sahibul malaikah, sahabatnya malaikat. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Bunda, ada orang kerdil, ada orang besar, ada orang bijak, ada orang yang bersyukur. Kalau orang kerdil melihat persoalan kecil jadi besar, malah nggak ada persoalan jadi ada persoalan.
Itu orang kerdil. Persoalan besar bisa menghancurkan dia, rapuh dan gampang putus asa. Ini orang kerdil. Kalau orang besar melihat persoalan besar jadi kecil, kecil jadi nggak ada masalah. Itu orang besar. Orang bijak melihat semua persoalan pasti ada hikmahnya. Allahumma inna la nas'aluka ratal qada walakinna lutfa fi. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, takdirmu adalah takdirmu, tapi beri kepada hamba keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, baik sangka dan al-lutfu, kecerdasan menangkap bahasa hikmah di balik segala takdirmu. Arifin ulang, kecerdasan menangkap bahasa hikmah di balik segala takdirmu. Al-lutfu, hatinya lembut. Nah, kemudian yang paling tinggi, hamba yang bersyukur. Hamba Allah yang bersyukur ini, ia selalu bersyukur atas segala peristiwa yang terjadi. Bukan hanya membuat persoalan itu hikmah, tapi sudah menjadi manfaat, membuat dia dekat kepada Allah.